3, 2, 1. Karena bahasa Arab dulu sampai negeri Eropa itu bahasa Arab dulu dibangga-banggakan seperti Walk these streets with me. I'm doing decently. Just glad that I can Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baiklah, bertemu lagi bersama saya Aida Putri Abdillah. Di kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang baru. Orangnya ini penyabar, rendah hati, dan dia sedang menjalani tahap menghafal Al-Quran. Walaupun tubuhnya mungil, kecil, dan bahkan orang mengira dia masih SD, tapi dia memiliki banyak bakat. Ya udah, kita langsung perkenalan dan ngobrol-ngobrol sama orangnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Firda Nur Laila. Asal saya tinggal di Bandung. Sekarang saya sedang mengikuti proses pembelajaran di Ma'had Az-Zaitun ini. Saya merupakan salah seorang santri kelas 12 angkatan Defender. Firda masuk masuk Al-Zaitun itu dari kelas berapa? Dari kelas 7. Udah 5 tahun lebih, hampir 6 tahun jalan sekarang. Lama ya? Ya, tak terasa lah, sekarang bentar lagi lulus, nggak beberapa bulan kan. Waktu nggak kira ya, cepet banget rasanya. Terus Firda nih, kelas berapa yang menurut kamu paling mengesankan di Ma'had Az-Zaitun? Menurut aku sih waktu kelas 8. Ya, waktu itu aku kan sempat ikut Hufaz. Nah, Hufaz itu waktu itu sekamar. Dan Hufaz itu apa sih? Hufaz itu jadi satu kumpulan di mana di situ merupakan orang-orang yang menghafal Al-Quran semua. Nah, ketika itu saya satu kamar dengan teman-teman saya di kamar 406 Al-Mustafa. Nah, saya sangat berkesan memiliki teman-teman di sana karena setiap kita sebelum tidur kita selalu mengingatkan kita harus wudhu dan membaca Al-Mulk terlebih dahulu baru boleh tidur. Ketika ada orang yang ketiduran pasti ditanya udah wudhu atau belum. Nah, kalau belum pasti kita benar-benar harus bangun sampai benar-benar bangun gitu. Asik dong ya. Iya. Subhanallah. Terus nih Fir, sekolah di Ma'had Az-Zaitun itu dipaksa atau emang kemauan sendiri? Sama orang tua dipaksa atau kemauan sendiri? Sebenarnya sih sekolah di Az-Zaitun ini kemauan sendiri. Dan bisa dibilang ini cita-cita dulu dari SD. Karena kan sejak dari kecil terus SD emang sering berkunjung ke sini. Melihat dan benar-benar tertarik lah. Ya, melihat banget ya kan. Gak nyangka. Suatu hidayah alias sekolah di sini. Iya. Terus sebelum ke sekolah di Ma'had Az-Zaitun itu pernah ke Ma'had Az-Zaitun nggak? Iya, pernah. Waktu kecil dan waktu kelas 4, 5, 6 itu berturut-turut setiap Muharram kita datang berkunjung. Wow. Nih Firda sedang menjalani penghafalan Al-Quran kan? Bisa dibaca. Aku pengen denger nih lantunan-lantunan ayat yang merdu. Bisa bacain nggak? Kira-kira surat apa nih? Surat terserah. Ar-Rahman aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Oke. Terima kasih. Firda keren tadi bacanya. Firda hobinya apa nih? Hobinya apa? Kalau dibilang hobi sih bingung mau jawab apa. Tapi nggak tahu kenapa. Kalau di sini aku tuh di dalam mindset aku harus selalu belajar. Punya hobi yang dimana itu merupakan belajar. Jadi tapi hobi belajar ini bukan hanya membaca terus menulis atau menghitung atau apa. Tapi di sini kita belajar dari suatu pengalaman ataupun dari kehidupan realita kita untuk mengetahui semuanya kan Allah tuh
menciptakan semua ini dengan ilmu. Nah, untuk itu kita harus selalu belajar agar kita tahu ilmunya. Oh, keren ya, belajar mulu kayak Habibie Enggak, kali. tapi nggak selalu monoton baca buku, terus nulis. Nggak cuma kayak gitu, tapi kita juga berhubungan seperti ini, kita juga bisa belajar pengalaman dari situ. Kalau hobi-hobi olahraga itu ada nggak? Hobi olahraga kayaknya nggak ada. Dulu sih sempat, tapi sekarang udah enggak. Gitu. Lebih Iya. fokus mendekatkan diri kepada Allah ya. Iya, ya gitu lah. Firda, kan kamu tahu nih tentang sesuatu lah, pokoknya tentang Allah ya. Kalau misalnya kita sering ngerasa sendiri, kadang suka ngerasa sendiri di banyak ribuan orang, padahal banyak tuh, tapi kita selalu ngerasa sendiri, itu gara-gara kenapa sih? Mungkin kita kurang ini aja, apa namanya? Kurang merasa ya kalau misalnya kita itu selalu diawasi, terus selalu ada malaikat yang selalu menjaga. Padahal di mana-mana kita selalu dijaga dengan malaikat. Nah, kita selalu dilihat oleh Allah, Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada. Nah, itu. Kan kamu lagi fokus ngafalin nih Quran. Itu cara biar istiqomah tuh kayak gimana sih? Kan banyak tuh hawa nafsu, gangguan, banyak ada gadget juga, ada pokoknya banyak deh buat main-main tuh di remaja sekarang tuh emang lagi senang-senangnya buat main-main gitu, bermain sama teman-teman itu biar fokus ngapalin dan nggak keganggu. Gimana? Kalau aku pribadi sih, aku selalu bikin target pokoknya aku harus ngafalin, aku harus murojaah. Nah, yang ditekankan itu kan murojaah. Kalau misalnya menghafal itu menambah ayat itu mudah, tapi untuk konsisten menjaga ayatnya itu sulit. Nah, di situ kita harus punya target dan kita harus punya konsekuensi. Ketika kita tidak mencapai target, apa nih konsekuensi buat diri kita sendiri? Nah, seperti itu. Dan untuk menghafal Al-Quran itu kita butuh otak yang fresh. Nah, kalau aku pribadi nih, biasanya milih tempat-tempat yang emang terbuka, yang emang kita nggak bikin nggak jenuh. Kayak misalnya di luar, kita bisa ngelihat langit, kita bisa ngelihat tanaman-tanaman, hewan-hewan, atau apalah. Nah, di situ kita bisa melihat Pohon-pohonnya. ini kekuasaan Allah. Nah, di sini kita bisa melihat, ya Allah, betapa takjubnya Allah menciptakan semua ini. Dan ketika itu kita bisa tunduk, hati kita mulai lembut. Nah, ketika menghafal Al-Quran, dan ketika itulah kita mendapat kemudahan. Itu aku pribadi sih seperti itu. Tapi kalau tips-tips itu kan dari pribadi orang berbeda-beda, punya banyak tips kan. Aku pribadi, aku sukanya mendalami dulu artinya apa, terus bagaimana susunan katanya, baru aku hafalkan itu. Firda mulai suka belajar itu dari kelas berapa? Kalau belajar sih, dulu sih waktu sebelum masuk PAUD ya, dulu tuh ngerengek-rengek ke mama, "Mah, kapan sih sekolah?" gitu. Akhirnya kan masuk sekolah. Nah, ketika itu nggak tahu kenapa suka belajar. Jadi kalau misalnya ada PR langsung dikerjain, pulang sekolah kerjain. Habis itu ke mama kan ngecek, habis ke mama pasti aku punya buku yang bener-bener itu aku buat belajar. Di situ mama ngasih PR lagi buat aku. Nah, ketika itu aku suka belajar. Dan ketika aku di sini kan aku waktu SD mulai main-main, tapi mulai masuk sini tuh aku berpikir, oh iya, aku itu ketinggalan jauh dengan orang-orang yang dulu, orang-orang di mana Islam sedang memuncaknya, di mana anak-anak kecil emang benar-benar hobi untuk belajar. Mereka itu punya ilmu yang benar-benar gimana ya, anak kecil tapi memiliki ilmu yang lebih tinggi. Nah, ketika itu aku merasa kalah dan aku harus bisa mengejar ketertinggalan itu. Nah, ketika itu aku mulai belajar. Apapun yang aku lakukan harus belajar, nggak boleh ada waktu yang terbuang sia-sia kayak gitu. Keren ya, Tapi pemanfaatan waktu. ya, belajar itu nggak sekedar belajar cuma baca buku. Kita bisa belajar dengan berkomunikasi dengan orang lain. Terus seperti saat ini masa cuti, ikut volunteer. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman itu, bagaimana kita bercocok tanam atau segala macam lah, itu kita bisa pelajari. Karena kan ilmu Allah itu luas, tidak tertuliskan oleh pena kan. Jika ditulis beribu-ribu, banyak-banyak, pasti tidak akan sampai semuanya tertulis. Makanya itu
kita harus melihat alam seperti apa, berkomunikasi dengan orang, pasti kita mendapatkan suatu ilmu. Baiklah, Firda, harapan ke depan buat diri atau buat Al Zaitun sendiri apa? Kalau harapan ke depan sih, aku sih berharap buat ini ya, supaya anak-anak di sini tuh lebih apa ya, sadar kalau kita itu telah tertinggal jauh dengan orang-orang yang dulu, dengan orang-orang yang dimana bangsa waktu di zaman keemasan mereka berbangga diri dengan ilmunya, saling berbangga diri dengan ilmunya, hingga mereka menciptakan suatu karya dan karyanya dapat berguna bagi seluruh bangsa. Kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang manusia, ya untuk orang lain. Nah, jadi agar kita bermanfaat, kita harus tahu ilmunya, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu dengan cara belajar, dan nggak ada kata terlambat buat belajar, untuk selalu belajar. Harapan buat Al Zaitun apa? Ya, semoga Al Zaitun bisa memunculkan generasi-generasi yang benar-benar mencintai ilmu, emang benar-benar menjadi pusat peradaban, pusat pendidikan bagi semuanya. Amin. Cita-cita Firda nih apa sih? Cita-citanya jadi dosen. Oh, dosen apa tuh? Kayaknya sih dosen bahasa Arab. Bahasa Arab Ya. Lagi belajar gitu? Iya, bahasa Arab. Karena bahasa Arab dulu sampai negeri Eropa itu bahasa Arab dulu dibangga-banggakan seperti bahasa Inggris sekarang. Tapi sekarang mulai turun. Nah, ini kita harus bisa membangkitkan lagi. Karena Al-Quran itu hanya dapat dipelajari dengan bahasa Arab. Kita harus tahu susunan kosakatanya, kita harus tahu apa sih, kan ada apa namanya, balagoh. Nah, apa kayak seperti sastranya, kita harus tahu sastranya seperti apa biar tahu makna sesungguhnya seperti apa. Nah, seperti itu. Aduh, makasih nih buat Firda, makasih banget buat ilmunya, banyak banget tadi. Yaudah, sekian, terima kasih. Hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.